Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai EDS 2020 COVID-19. Dan kali ini karena banyak yang minta tutorial cara buat ataupun solusi ya bila rapor mutunya 0 seperti ini ya. Jadi ini seperti ini, dan ini punya kawan ya. Jadi saya akan remote punya si kawan ini agar rapor mutunya tidak nol lagi seperti ini. Dan ada beberapa yang komen pula di beberapa video ya, sama kejadiannya seperti ini. Jadi akan kita bahas di video ini. Oke, untuk tahapannya di sini saya remote dengan AnyDesk ya. Jadi teman-teman di sini bisa pakai remote desktop dengan AnyDesk. Kemudian ini akan saya koneksikan ya. Oke, untuk tahap pertama itu hapus aplikasi EDS 2020. Oke, untuk caranya langsung saja ke control panel di Windows, kemudian teman-teman klik di uninstall dan pilih aplikasi EDS-nya ya. Jadi EDS-nya di uninstall terlebih dahulu. Jadi jangan lupa untuk hapus dulu EDS-nya seperti biasa. Setelah terhapus, nanti teman-teman periksa lagi foldernya di data-C ya, jadi jangan lupa. Oke, kita tunggu prosesnya dan kemudian akan restart. Nah, kemudian untuk tahap kedua itu hapus aplikasi Dapodik 2021. Nah, untuk hapus Dapodik itu ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan ya. Ini sudah saya hapus Dapodiknya, biar nggak lama saya potong videonya. Kemudian kita masuk ke folder C. Jadi ada beberapa folder yang harus teman-teman hapus dulu ya. Dan di sini sudah tersedia prefilnya. Kemudian di sini ada folder Frevlog dan installer Dapodik Pack. Jadi teman-teman di sini hapus juga ya. Jadi jangan lupa dua folder ini juga dihapus di data C ya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi banyak dari teman-teman yang sudah hapus Dapodik tapi ini tidak dihapus, maka sama saja nanti tidak terbaca ya untuk database Dapodiknya. Dan pastikan juga di file program file itu sudah terhapus aplikasi Dapodik dan EDS-nya ya. Jadi kadang-kadang nanti ada yang tertinggal ya. Jadi wajib dicek. Oke, langsung saja kita ke tahap yang ketiga, itu hapus history browser. Nah, jadi untuk tahapan ini sebelum kita install Dapodik ataupun sesudah, jadi jangan lupa untuk hapus history. Klik di bagian ini ya, titik 3 ini, kemudian pilih history browser, kemudian history dan checklist di bagian clear ya, clear browsing data. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian ini ya, muncul nih ya, dua ini harus hapus, harus checklist semuanya ya, biar sisa-sisa cookies dan sasinya itu hilang ya. Jadi clear semuanya. Kemudian sesudah itu teman-teman close ya, teman-teman close di bagian ini, dan pastikan juga browsernya sudah yang terbaru ya. Jadi pastikan browser sudah terbaru, karena pengaruh browser juga bisa menjadi kendala untuk Dapodik dan EDS-nya. Kemudian tahap keempat, install aplikasi Dapodik 2021 ya. Jadi ketika kita sudah hapus, kemudian kita akan install balik ya, install balik, kemudian klik kanan. Jadi biasakan untuk install Dapodik itu klik kanan, kemudian pilih run. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu, kemudian kita pilih yes dan kita pilih next ya, seperti biasa. Next aja, lanjut aja terus sampai di install aplikasi. Jika sudah, klik selesai ya. Nah, jadi secara otomatis nanti aplikasinya akan terbuka. Jadi kita jangan registrasi dulu ya. Jadi kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu tahap kelima, install aplikasi Dapodik ya, Pack 2021A dan Pack 2021B.
ya. Jadi jangan lupa dinaikkan dulu install pack-nya. Karena apa? Karena database-nya adalah database yang terakhir, yaitu di 2021B. Dan di 2021 ini ya, ketika pack A ini sudah diingatkan agar kita memakai yang namanya installer. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman yang tidak memakai installer dan hanya turunan dari patch 2021 ya. Jadi itu mungkin salah satu penyebab tidak terbaca rapor mutu dan Dapodik ya. Jadi kita install pick Dapodik 2021B juga di sini. Kemudian kita di sini juga ada notifikasi ya. Jadi ada 2 kali di A dan di B agar kita menggunakan installer. Ya, jadi bukan versi page-nya untuk Dapodiknya ya. Jadi di tutorial ini juga saya memakai EDS-nya untuk versi installer juga. Oke, kemudian jika sudah maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ke-6, unduh profil terbaru Dapodik. Ya, jadi di sini saya sudah punya si teman ini ya, udah unduh profil terbaru dari Dapodik. Jadi kita langsung saja pasangkan ke foldernya profil Dapodik yang ada di C ya. Oke, untuk filenya bisa dilihat di sini ya. Ini 6KB. Kemudian kita kopikan, kemudian kita ke data C, kemudian kita masukkan ke folder profil Dapodik yang ada di data C. Kita pastekan aja. Oke, jika sudah, kemudian kita ke tahap ke-7, yaitu registrasi aplikasi Dapodik ya. Jadi pastikan dulu aplikasi Dapodik sudah versi 2021B ya. Kita buka dari desktop, kemudian masukkan kode registrasi, kemudian kode registrasi sekolah ya. Kemudian masukkan email, kemudian masukkan password Dapodik. Jika sudah, kita klik submit ya, ataupun login. Nah, kita tunggu sebentar. Jadi ini prosesnya melepaskan database yang ada di dalam profil ke dalam aplikasi Dapodik. Oke, jika sudah, nanti akan muncul notifikasi ya, registrasi berhasil. Nah, jika sudah berhasil maka klik OK. Nah, jika sudah maka coba teman-teman buka aplikasinya ya, ataupun login aplikasinya untuk mengetes apakah aplikasinya itu berjalan dengan baik atau tidak ya. Jadi ketika registrasi aplikasi Dapodik, pastikan sudah registrasi ke versi terakhir dulu, baru kita registrasi menggunakan profil terbaru ya. Jadi di sini saya sarankan dengan profil terbaru karena untuk koneksi internet itu mungkin agak sedikit ada hambatan. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap ke-8, registrasi dan install aplikasi EDS 2020B. Dan di sini saya langsung menggunakan yang namanya versi installer 2020B ya. Jadi bagi teman-teman yang akan install ulang EDS-nya, itu langsung saja ke 2020B ya. Nanti link semuanya ada di deskripsi video, jadi teman-teman bisa install di sana. Oke, kita tekan yes, kemudian seperti biasa klik lanjut, accept, oke, langsung kita lanjut dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan ketika proses ini, biasakan teman-teman tidak membuka yang namanya browser ya. Jadi tidak membuka yang namanya browser, dan browsernya itu harus tertutup, dan kalau bisa tidak ada aplikasi yang berjalan ya selain aplikasi EDS-nya. Dan jika sudah selesai, kita klik selesai ya. Oke, kita klik selesai dan di sini aplikasinya secara otomatis akan terbuka ya. Jadi kita jangan registrasi dulu ya. Jadi pastikan dulu aplikasinya terbuka secara utuh ya. Oke, kita tunggu. Nah, jika seperti ini di close saja. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah tahap dimana ke-9 ya, hapus history browser lagi ya. Jadi jangan lupa untuk hapus history lagi. Nah, jadi kita bikin tab baru,
kita close aplikasinya dan kita hapus history seperti tadi ya. Hapus history seperti tadi. Kita pilih history, kemudian kita pilih clear data, kemudian kita checklist ya di dua item ini ya, basic dan advance. Kita klik dua-duanya, kemudian kita checklist semuanya dan clear data. Nah, jika sudah maka kita close browser. Nah, tahap 10 ini adalah unduh profil terbaru dan registrasi EDS-nya ya. Jadi di sini sudah diunduh ya sama si kawan ini, dan kita tinggal copy paste aja dan pastikan ya untuk profil itu minimal 4 MB ke atas ya, diperhatikan ukurannya. Kemudian kita copy dan kita tempatkan di datasheet di folder profil Dapodik ya. Kemudian kita pastekan ya. Jika sudah dipastekan maka kita akan tahap ke 11 ya, maaf, registrasi dan login EDS 2020. Kemudian kita klik registrasi dengan profil ya. Nah, kemudian kita masukkan email, password aplikasi EDS ya ataupun Dapodik, kemudian kode registrasi sekolah, kemudian kita pilih registrasi. Jika sudah maka nanti akan seperti ini ya, dan kita klik login. Nah, jadi kita akan tes apakah aplikasi ini terbuka secara sempurna atau tidak ya. Oke, berhasil ya, sukses. Kemudian kita ke tahap ke 11, restore data dan hitung total kemajuan. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya restore data atau hitung kemajuan ya. Kemudian kita pilih semuanya di sini di bagian ini. Kemudian checklist semua responden dan hitung ya. Jadi kira-kira butuh 10 atau 20 menit. Kemudian tahap ke-12 ya, hitung rapor mutu. Nah, ini yang penting teman-teman. Kita klik di bagian rapor mutu ya, diklik di bagian ini. Nah, kemudian jika sudah maka hitung rapor mutu ya. Nah, ketika sudah menghitung rapor mutu seperti ini dan sukses ya, kemudian kita klik hasil rapor mutunya ya, kira-kira seperti apa hasilnya, dan seperti ini ya. Jadi lumayan banyak ya, 6,41 lumayan banyak hasil rapor mutunya, dan tutorial ini sukses ya. Jadi banyak yang sukses dan nilai rapor mutunya itu tidak nol lagi ya. Jadi banyak yang tidak sukses itu karena tidak menghapus dua folder tadi yang ada di datasheet tadi ya, dari turunan aplikasi 2021B untuk aplikasi Dapodiknya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan tahap terakhir itu yaitu sinkronisasi ya. Tahap ke-13 yaitu lakukan sinkronisasi EDS 2020. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Saya Pak Mun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.